uji pendahuluan berikutnya adalah reaksi khusus untuk radikal-radikal atau unsur-unsur yang mudah menguap, menyublim pada pemanasan. Yang pertama adalah senyawa amonia. Untuk uji amonia, ya, itu larutan zat itu ditambah NaOH. Di situ nanti akan dihasilkan gas NH3. Kemudian gas NH3 ini ya akan harus diselidiki kepastiannya ya. Untuk NH4+ itu sebutannya adalah amonia, kalau NH3 adalah amonia ya. Jadi kalau amonia itu ion NH4+, kalau amonia itu gas NH3 ya. Nah, saya ulangi, jangan lupa kalau untuk menguji NH4+ itu harus ditambah NaOH sehingga akan dihasilkan gas NH3. Nah, gas NH3 ini diselidiki ya, diselidiki gasnya ya. Yang pertama dari berbau amonia. Nah, cara menyelidiki setelah ditambah setelah ditambah NaOH itu dengan cara jangan langsung dicium gasnya ya, jangan langsung dicium di tabung reaksinya, tetapi tabung reaksi itu didekatkan ya kira-kira 15 cm lah dari hidung ya. Kemudian tangan kita dengan bantuan tangan kita itu kita tarik bau itu ke arah hidung kita. Ya, caranya begitu. Kemudian yang untuk uji berikutnya adalah lakmus merah ya. Lakmus merah akan berubah menjadi biru. Ya, nanti saya tunjukkan caranya. Lakmus merah akan berubah menjadi biru. Reaksinya NH3 plus H2O ya, karena ada uap air juga di situ, akan menghasilkan NH4OH yang alkalis. Kemudian uji yang ketiga adalah dengan menambahkan HCl pekat. Itu akan dihasilkan kabut putih. Ya, adalah reaksi dari NH3 plus HCl menghasilkan NH4Cl yang berupa kabut putih. Yang keempat adalah dengan memberikan reaksi Nessler. Ya, nanti pada kertas saring yang warnanya kuning nanti Nessler berubah menjadi coklat. Ya. Ya, ini jangan lupa untuk menghasilkan gas NH3 amonia ini atau NH4+ harus ditambah basa yaitu NaOH ya. Nanti di sini zatnya kemudian ditambah NaOH, kemudian nanti gasnya akan menguap. Lah, gas yang menguap tadi itu diselidikinya di permukaan sini. Jadi sebelum kalian menambahkan NaOH itu persiapkan dulu semuanya ya, persiapkan dulu semuanya. Mungkin untuk sekali penambahan NaOH ini kadang-kadang tidak bisa semua ini bisa terlampaui ya. Kadang untuk pertama itu tujuannya hanya untuk yang pertama dan kedua, kemudian nanti kalau untuk uji yang berikutnya ini kita harus menggunakan lagi ya. Jadi ini dibuang kemudian kita tambah lagi NaOH begitu ya. Jadi karena apa? Karena NH3 itu gampang menguap. Kita belum sempat mengambil zat-zat yang lain itu sudah habis hilang begitu ya. Jadi harus disiapkan dulu perlengkapannya baru nanti kita tambahkan NaOH. Nah, ujinya seperti ini ya. Jadi zat kita ya yang mungkin mengandung NH4+ itu kita beri NaOH ya, diberi NaOH. Di sini nanti akan dihasilkan gas NH3. Lah, gas NH3 ini diselidiki dari bau amonia ya. Dari bau amonia. Tadi ini lebih dekat ke hidung misalnya jaraknya ya kira-kira 15 sampai 20 cm lah dari hidung, kemudian ketinggiannya sama ya dengan hidung, kemudian dengan menggunakan eh, tangan kita ya yang 5 ini, telapak tangan ya, itu kita arahkan kita kipas-kipaskan ke arah hidung kita lah. Itu nanti kalau bau amonia berarti itu positif ya. Tapi tetap harus sedikit secara kimia. Yaitu tadi gas tadi itu ya kita siapkan lakmus merah yang kita basahi dulu ya, kemudian diletakkan di permukaan tabung. Jangan lupa ini tidak boleh nempel ya. Jadi lakmusnya tidak boleh nempel di sini. Kenapa tidak boleh nempel? Karena kita menambahkan NaOH. Jangan-jangan nanti positifnya karena NaOH ya. Karena dari reagennya sendiri misalnya kalian pas netesin ini ternyata mengenai dinding tabung ya. Itu nanti ya pasti biru padahal bukan misalnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh menempel di permukaan eh, tabung reaksi ya. Jadi harus di awang-awang gini ya, kira-kira berjarak setengah sampai 1 cm lah dari permukaan gitu ya. Jadi nanti kalau ini warnanya jadi biru
maka positif itu adalah NH3 yang berasal dari NH4+. Berikutnya diselidiki dengan cara, oh ya ini gambarnya kurang ya. Jadi di sini sama seperti ini ya, gas NH3. Kemudian pengaduk yang sudah dicelupkan ke dalam HCl pekat, ya nanti diletakkan di lemari asam ya, ini jangan kemana-mana. Nah kemudian nanti ini ditaruh, didekatkan begitu ya. Nanti ini pas gasnya keluar NH3, maka itu akan timbul kabut putih. Kemudian tes berikutnya adalah menggunakan kertas sari yang sudah ditetesi dengan reaksi Nessler ya. Reaksi Nessler misalnya warnanya kuning gini, ketika kita dekatkan di sini berubah menjadi coklat. Nah, itu berarti NH3 positif. Semua ini harus kalian kerjakan ya. Semua harus dikerjakan dan ini mudah. Mudah dan lengkap di lab ada ya. Lengkap di lab ada. Kemudian uji asetat. Uji asetat ini juga dari bau ya. Zat padat digerus dengan serbuk KHSU4. Seandainya gas kalian itu sudah bentuknya cair, sudah dilarutkan ya nggak apa-apa. Ya diteteskan ke sini di papan tetes, kemudian ya beberapa tetes, mungkin 3 tetes cukup, kemudian diberi KHSU4. Kemudian dengan menggunakan bantuan tabung reaksi, jadi ini bagian bawahnya tabung reaksi ini kita geruskan ke sini. Kemudian ini kita dekatkan ke hidung kita. Nanti kalau ada bau cuka itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah asetat ya. Dan jangan lupa untuk uji bau-bauan itu diusahakan di awal ya. Karena ini dan kebetulan memang uji pendahuluan itu harus kalian lakukan di awal. Kenapa? Karena di awal itu laboratorium belum terkontaminasi dengan banyak gas-gas yang ada di situ dan hidung kalian masih peka. Kalau ini dilakukan di akhir-akhir, tapi sebetulnya pendahuluan nggak boleh dilakukan di akhir ya, harus didahulukan ya, di pendahuluan. Ini semua dilakukan, baik ada atau tidak, itu kalian harus melakukan ini. Ya, itu di awal. Nah, sebelum kalian uji secara kimia seperti ini, itu bisa langsung dari wadah yang sampel yang kalian diberi ya, pada sampel yang diberi zat ini, itu kalian juga bisa mencium baunya dengan cara mengibas-ibaskan telapak tangan kita ke arah ke arah hidung kita. Kalau ada situ seperti bau asetat, maka kalian tes ini. Atau kalau ada seperti bau amonia, maka kalian tes amonia. Ya, jadi untuk tes bau-bauan itu memang selain uji pendahuluan itu harus dilakukan di pendahuluan. Karena apa? Hidung kalian masih peka. Kalau nanti sudah lab itu sudah berjalan, itu semua gas itu bau di situ. Hidung kalian mungkin sudah bingung membedakan ya. Tadi harus dilakukan di awal. Kemudian menguji senyawa karbonat ya, yaitu dengan pemberian asam sulfat. Ya. Saat diberi asam sulfat menghasilkan gas CO2. Nah, gas itu dialirkan ke air barit ya, di air barit BaOH 2 kali. Maka nanti BaOH 2 kali itu bereaksi dengan CO2 menghasilkan BaCO3 ya, nanti endapan di sini. Nah, untuk memasang pipa U ini itu pipa yang di atas zat kita ini itu harus tidak boleh dicelup ya, tidak boleh dicelupkan karena yang diambil adalah gasnya. Gas itu ada di luar sini. Kalaupun ini dicelupkan, gas juga tidak terambil, juga nanti ini akan kesedot masuk ke sana zatnya ya. Jadi nanti kacau hasilnya ya. Jadi karena diambil gasnya maka di atasnya ya kira-kira 1 cm ya, 1 sampai 2 cm lah ya. Kemudian ini dialirkan ke sana. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa ketika kalian menambahkan asam sulfat, itu sudah semuanya perangkat ini sudah dipasang, sudah disiapkan. Kalau tidak, nanti hilang ini gas CO2-nya, sudah hilang baru dipasang. Ya, jadi jelas ini nanti negatif, padahal harusnya positif misalnya ya. Jadi ini dilakukan, semua ini alat-alat ini sudah disiapkan dulu ya. BaOH 2 kali, ini juga sudah ada di tabung reaksi yang lain. Kemudian pipa U juga sudah disiapkan. Kemudian sebelum ditutupkan itu maka ditambah H2SO4 ya, tambah 2. Kemudian nanti akan timbul gelembung-gelembung gas. Nah, itu nanti gas itu diselidiki. Selidiki dengan mengalirkannya dalam BaOH 2 kali dan ini mudah sekali. Nah,
Sebetulnya di sini juga untuk menguji gas CO2 itu ditambahkan zat padat ya, K2CRO, K2CR2O7 padat, biasanya begitu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya jika di situ itu ada gas SO, ada apa? Anion SO3 2 min, maka di situ juga akan dihasilkan gas SO2 ya, akan dihasilkan gas SO2 yang memberikan reaksi serupa di sini. Jadi nanti akan terbentuk BaSO3 yang berupa endapan putih juga gitu. Oleh karena itu ditambah padatan K2Cr2O7. Nah, kalau misalnya di situ itu zat kita adalah campuran karbonat dan sulfit ya, campuran antara ion karbonat dan sulfit, maka kalian harus menambahkan K2Cr2O7 ya. Ada campuran atau tidak, itu harus menambahkan K2Cr2O7 ya. Dan untuk teori ini harus dilakukan. Nah, kemudian dalam prakteknya, karena kalian itu tidak diberi SO32 min, ya, artinya mestinya itu dari sampel itu kita tidak beri H2 tidak kita beri SO32 min, maka kalian boleh saat ini langsung ditambah H2SO4 karena memang kalian tidak diberi ini. Tetapi secara teori kalian harus tahu, ya. Secara teori harus tahu, kemudian nanti dalam ujian pun juga begitu harus ditambahkan dan tujuannya adalah apa? Mengoksidasi SO32 min menjadi SO4 sehingga nanti tidak akan dihasilkan gas SO2 yang nanti dianggap mengganggu analisis. Gitu ya. Nanti reaksinya positif tapi ternyata bukan bukan karbonat tapi ternyata sulfit begitu. Bisa ya dipahami gitu ya. Kemudian uji senyawa borat. Ini juga di pendahuluan. Ya. Meskipun nanti di dalam praktikum itu kalian tidak diberi borat, tetapi uji ini sangat penting ya. Uji ini sangat penting ya tidak diberi karena borat ini salah satu pengganggu juga ya dalam analisis. Jadi supaya kalian tidak diganggu-ganggu oleh borat maka tidak diberikan, tetapi kalian harus tahu dan mencobanya. Di pendahuluan itu harus dicoba. Karena apa? Borat ini digunakan juga di kehidupan sehari-hari yang sebetulnya dilarang ya. Sebagai apa? Sebagai pengawet, pengenyal bakso misalnya. Terus kemudian ditambahkan pada kerupuk gitu ya. Kadang garam bleng itu isinya ini kadang ya. Ya, jadi ada semacam pemalsuan gitu misalnya ya. Untuk bikin kerupuk itu loh ya. Kerupuk puli ya, yang di pasar-pasar mungkin dijual bleng gitu. Kalau bleng yang warnanya kuning, yang kuning alami ya, jadi bukan kuning pewarnaan, itu insya Allah itu bleng. Tapi kadang-kadang juga ada boratnya. Kalau kalian tuh beli garam bleng kemudian diberi warna putih, itu jelas borat. Ya, itu jelas borat. Misalnya orang tua kalian atau saudara kalian pas belanja, dia jualan kerupuk, atau dia ingin membuat sesuatu yang ternyata memerlukan garam bleng. Nah, itu kalau warnanya putih itu jelas borat. Ya, cara ujinya bagaimana? Saat kering, kalau ada ya, kalau misalnya saat kita sudah jadi diberi basah maksudnya sudah diberi air, maka ya enggak apa-apa lah. Kemudian diberi asam sulfat pekat, kemudian kita aduk, kemudian diberi metanol. Ya, metanol kemudian dinyalakan. Itu menimbulkan warna nyala yang warna hijau. Ya, ini ujinya sangat mudah, sangat mudah ya. Uji-uji untuk borat yang lain tuh coba kalian bisa melakukan dengan ini ya. Maksudnya itu oh kita meragukan misalnya produk-produk yang apa makanan atau yang kita ragukan ya bisa diuji di lab seperti ini ya, diberi asam sulfat pekat kemudian diberi metanol atau etanol dinyalakan warnanya hijau. Metanol lebih bagus ya karena pembakarannya lebih sempurna karena C-nya kan satu ya, kalau ini kan dua, sehingga nanti karbonnya itu tidak mengganggu warna nyala ini ya, nyala hijau ini dari senyawa ini. Kemudian ini juga uji pendahuluan ya, uji senyawa Hg dan Bi ya, merkuri dan Bi ya, bismut, dengan cara pembentukan amalgam. Ini sangat mudah juga, kalian kan sudah harus menyiapkan, harus punya kawat Cu ya. Selain kawat NiCr, kalian harus punya kawat Cu. Kawat Cu bisa untuk Bilstein dan juga untuk uji ini. Dan itu setelah selesai, dihilangkan bekas-bekasnya, ya dicuci atau dipanaskan, kemudian bisa digunakan kembali.
Nah, KWCU dimasukkan ke dalam tabung yang berisi zat uji plus HCl 0,5 normal ya, kemudian diamati. Jadi gampang, ini sambil nyambi aja bisa. Ya, jadi siapkan tabung reaksi, kemudian diisi asam sulfat 0,5 normal, kemudian KWCU yang kita punya itu yang setelah dibersihkan itu kita taruh gitu, terus kemudian disambi-sambi. Ya. Kawat digosok dengan kapas, ya. Ya setelah dilakukan pencelupan gitu ya beberapa menit ya. Bisa disambi-sambi sampai tinggal-tinggal enggak apa-apa ya. Begitu kalian sudah dapat sampel langsung dilakukan ini bisa ya. Kemudian nanti pada ujung ini yang dicelupkan ini maka akan timbul warna perak metalik ya setelah digosok ya. Warna perak metalik. Amalgam akan hilang setelah dipanaskan ya. Kalau setelah dipanaskan itu hilang berarti itu Hg, tetapi kalau amalgam dipanaskan tidak hilang itu berarti bismut Bi. Ya, memberikan reaksi yang sama, teman bedanya kalau Hg itu hilang dengan pemanasan, kalau Bi tetap. Ya, jadi nanti setelah timbul warna perak seperti ini, kemudian nanti dipanaskan Hg akan hilang. Kalau Bi tetap. Nah, reaksinya bagaimana? Ayo dicari ya. Cu2 Hg2 plus Cu menjadi apa? Ya. Kemudian untuk senyawa S dan Sb ya. Kertas saring dibasahi dengan Ag nitrat ya. Jadi disiapkan dulu. Ini ada kertas saring itu dibasahi ditetesi dengan Ag nitrat. Kemudian disiapkan juga kapas ya. Kapas itu kita buat bulat gitu sebesar kelereng kira-kira ya. Kita bulatkan sebesar kelereng. Kemudian kita serapi dengan PB asetat. Kemudian ditaruh di sini. Tapi nanti jangan lupa diisi ini dulu ya. Tapi disiapkan aja kapasnya disiapkan, PB asetatnya disiapkan. Kemudian larutan zat ditambah seng ya, butir-butir seng. Kemudian ditambah H2SO4 2N. Ya, jadi zat kita diberi seng, kemudian diberi H2SO4. Kemudian ini segera masukkan kapas itu. Ya, jadi begitu kita menambahkan asam, maka segera pasang kapas PB asetat ini. Dan langsung juga dipasang ini kapas kertas saring yang sudah ditetesi Ag. Nah, ditaruh sini. Nah, jika arsen ada, maka nanti kertas Ag nitrat ini pada yang ditetesi itu akan berwarna hitam. Ya, karena apa? Karena ada reaksi antara ASH3 yang dihasilkan dari reaksi ini akan mereduksi Ag plus ini menjadi Ag. Ya, reaksinya lengkap seperti ini. Ya, jadi zat yang mengandung arsen ditambah seng ditambah H2SO4. Nah, reaksi antara seng dan asam sulfat ini adalah menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen akan bereaksi bersama arsen akan membentuk ASH3. Ya, ASH3 ini setelah melewati kapas PB asetat maka ASH3 tadi akan bisa mereduksi Ag plus menjadi Ag yang berwarna hitam. Ya, dipelajari reaksinya. Ya, di sini melibatkan reaksi redoks. Nah, kemudian nanti apa ini fungsi dari PB asetat? Fungsi PB asetat adalah mengikat gas H2S bila zatnya mengandung sulfida atau sulfur. Sebab sulfida atau sulfur jika ditambah H2SO4 plus seng akan menghasilkan gas H2S. Nah, gas H2S tadi akan bereaksi dengan PB akan menghasilkan PBS yang berwarna hitam. Ya, seandainya tidak ada kertas PB kapas PB ini, maka H2S tadi akan bereaksi dengan Ag nitrat yang ada ditutup tadi, yang ada di kertas saring tadi. Seandainya ini tidak ada ya, seandainya kapas ini tidak kita berikan, maka H2S ini akan bereaksi dengan Ag NO3 sehingga memberikan warna yang sama, warnanya hitam. Meskipun itu hasil reaksi yang berbeda ya. Kalau hitam yang diakibatkan oleh H2S itu adalah pembentukan Ag2S, sedangkan dengan ASH3 tadi itu reaksinya adalah reduksi Ag nitrat menjadi Ag.
yang berwarna hitam juga. Nah, gitu ya. Jadi itu akan mengakibatkan kesalahan ya nanti. Jadi pemberian kapas PB asetat itu harus dilakukan ya untuk secara teori ya, kalian secara teori. Secara praktek karena kalian tidak diberi sulfida dan tidak diberi zat yang mengandung sulfur atau sulfida, maka keberadaan kapas PB asetat ini boleh ditiadakan. Ya. Tetapi secara teori, ujian dan sebagainya, kalian harus tetap menempatkan kapas PB asetat itu ya. Karena apa? Tujuannya menghalangi seandainya di situ ternyata ada gas yang lain. Ya, misalnya gas H2S yang berasal dari sulfida-sulfida dari logam-logam yang mungkin ada di situ atau sulfida dari natrium ya atau di situ sampelnya ternyata mengandung sulfur ya seperti itu ya. Jadi tetap penggunaan kapas PB asetat itu secara teori harus diberikan. Ya, dalam menjawab ujian juga gitu. Tapi dalam prakteknya kalian nanti kemungkinan tidak perlu karena kalian tidak diberi senyawa sulfida. Nah, bagaimana membedakan arsen dan SB ya? Itu menggunakan reaksi Flattman ya. Flattman ini menggunakan Al sebagai ganti seng tadi. Kemudian asam sulfatnya diganti dengan KOH. Ya, sehingga nanti sama ya menghasilkan gas H2 H2 gas H2 gas H2 bereaksi dengan arsen menghasilkan gas ASH3. Lah, gas ASH3 ini bisa memberikan reaksi dengan Ag nitrat yang ada di tutup tadi, yang ada di kertas saring tadi menghasilkan endapan berwarna hitam. Nah, reaksi ini hanya positif untuk arsen, SB-nya tidak ya. Jadi untuk SB tidak akan bisa bereaksi dengan cara seperti ini. Jadi hidrogen yang dihasilkan oleh reaksi ini tidak mampu untuk membuat SB tadi membentuk SbH3 misalnya gitu ya. Jadi senyawa-senyawa sulfida, sulfur, CNS, S2O3 2- itu mengganggu analisis, maka itu harus ditambah di situ disisipkan ada kapas PB asetat. Kemudian sifat zat terhadap H2SO4 encer. Prinsipnya adalah zat ditambah H2S, gasnya diselidiki ya. Seperti tadi itu diselidiki itu untuk misalnya adanya karbonat ya. Tadi kan sudah ya, yaitu menghasilkan karbonat dan sebagainya itu termasuk ini. Contoh Mg karbonat ditambah H2SO4 menghasilkan Mg sulfat plus H2O plus CO2. Nah, CO2 dialirkan ke BaOH 2 kali membentuk BaCO3 yang endapan putih ya. Kalau kalian hanya membuat reaksi gini saja, misalnya karbonat ya, kemudian ditambah BaOH 2 kali, itu untuk reaksi penyelidikan bisa disalahkan ya, karena itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus melalui pembentukan CO2. Ya, jadi reaksinya adalah CO3 2- ditambah H plus menghasilkan gas CO2. CO2 ini diuji dialirkan ke BaOH 2 kali. Ya. Kemudian anion lain yang menghasilkan gas dengan pemberian asam sulfat encer. Misalnya ini sulfit ditambah H plus menghasilkan gas SO2. Kemudian S2O3 2- ditambah H plus menghasilkan SO2 juga sama, tetapi untuk tiosulfat dihasilkan endapan ini sulfur ya. Jadi bedanya itu. Bedanya antara sulfit dan tiosulfat. Kalau sulfit menghasilkan gas SO2, gas SO2-nya ini bisa diselidiki dengan pemberian K2Cr2O7 tadi ya, bisa mereduksi K2Cr2O7 menjadi CR3 plus yang berwarna hijau. K2Cr2O7 yang berwarna oranye tadi berubah menjadi hijau. Itu bisa diselidiki untuk menyelidiki anion ini. Kemudian bedanya dengan tiosulfat, kalau tiosulfat itu nanti larutan ada koloid ya. Jadi kalau ini larutannya tetap jernih, kalau ini ada koloid ya. Nanti koloidnya itu adalah sulfur. Kemudian untuk nitrit itu dengan adanya asam akan menghasilkan gas NO ya. Nah, gas NO ini di udara akan berubah menjadi NO2 yang berwarna coklat ya, yang sebelumnya sudah disampaikan ya. Kemudian S2- plus 2H+ menghasilkan gas H2S. H2S-nya bisa diselidiki juga ya dengan misalnya
tadi diberi agen nitrat misalnya ya, kertas agen nitrat. Kemudian asetat, ya ini bau asetat, bau cuka. Nah itu diberi KH sulfat ya tadi untuk uji berikutnya ya, KH sulfat yang tadi sudah disampaikan. Nah semua gas yang timbul diselidiki atau dilihat pada penyelidikan anion pada bab 4. Kemudian kelarutan zat dalam bermacam-macam pelarut. Ya, ini sangat penting ya karena untuk uji basah itu harus dalam bentuk larutan ya. Zat harus dalam bentuk larutan, yang awalnya padatan itu harus dilarutkan. Yang pertama pelarutnya adalah H2O atau aqueous atau aquadem. Zat diselidiki halus ya, misalnya dihaluskan dulu atau ya paling tidak untuk mempermudah kelarutan itu kan ukurannya diperkecil. Kemudian kita tambah air dingin, kemudian dikocok. Jika tidak larut dipanasi. Nah, kita tahu bahwa zat itu larut itu dengan cara zat kita ya misalnya itu diberi air kemudian dia berkurang jumlahnya ya, berkurang kemudian misalnya masih ada sisa, itu berarti pelarutnya kurang ya. Kita bisa nambahkan lagi. Ya begitu ya. Jadi namanya larutan tuh ya memang sampai terbentuk larutan yang memang sudah tidak bisa membedakan antara itu padatan itu dan air. Jadi nanti bentuknya ya kayak air itu. Jadi larutan tuh yang bentuknya seperti air, ya bening gitu, jernih itu berarti dia larut. Kalau seandainya masih ada sisa belum terlarut itu coba ditambah lagi air misalnya. Itu berarti jenuh ya, bukan berarti tidak larut. Karena ada anak-anak itu mahasiswa itu sudah dikatakan tidak larut, padahal itu larut ya. Jadi tambahkan ya. Jadi kalau dikatakan larut tadi yang awalnya banyak misalnya terus kemudian dia berkurang jumlahnya itu berarti di situ ada larut. Kemudian kalau memang ada yang belum larut maka tambahkan lagi pelarutnya atau airnya. Kemudian di situ nanti semua akan bisa larut begitu. Lah untuk zat tunggal ya kalau nggak larut dipanasi dicoba. Jika zatnya larut dalam air maka diperiksa pH-nya dengan kertas lakmus. Dan ini hanya untuk zat tunggal ya. Kalau zat campur nggak bisa ya. Kalau zat campur nggak bisa karena sudah campur itu kadang yang satu pH-nya asam, satunya netral dan sebagainya itu nanti nggak bukan menjadi petunjuk begitu maksudnya. Tapi kalau zat tunggal itu bisa masih sebagai petunjuk ya, bisa sebagai petunjuk. Petunjuk ke arah menemukan sesuatu maksudnya ya. Jika larutannya asam, contohnya misalnya asam bebas HCl, HNO3, CH3COH ya. Jika pH-nya di bawah 7 ya, itu juga ada garam yang asam, misalnya KSO4, NaH2PO4. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah, misalnya N4Cl, FeCl3, Al2SO3, itu pH-nya di bawah 7. Kemudian jika alkalis, bisa basa bebas N4OH, KOH, NaOH, CaOH 2 kali. Kemudian garam dari basa kuat dan asam lemah misalnya Na2CO3, CH3COOK, Na2S ya, itu alkalis ya. Kemudian NaHCO3, Na2HBO4 itu bersifat alkalis. Sedangkan yang bersifat netral ya, itu adalah asam dari basa kuat dan garam dari asam kuat dan basa kuat misalnya. NaCl, K2SO4, NaNO3 itu netral ya. Jadi untuk ngecek pH ini sebetulnya untuk mengarahkan ke arah nanti mana yang kita akan melakukan analisis selanjutnya ya. Jadi ini tujuannya pengarah. Garam dari asam-asam lemah dan basa lemah misalnya CH3COO N4. Kemudian Al CH3COO 3 kali. Nah, kemudian pada umumnya garam-garam yang larut dalam air adalah garam-garam alkali. Ya, ingat ya alkali, NaK, ya itu ya. Itu pasti garamnya larut dalam air. Ya, pasti larut dalam air. Kemudian garam nitrat. Semua garam nitrat larut dalam air. Misalnya sekarang Ag nitrat, Bb nitrat, CD nitrat, Cu nitrat, Fe nitrat, itu semua larut dalam air.
Kalau yang alkali misalnya NaCl, NaBr, Na sulfat, Na karbonat, ya kalium karbonat, kalium sulfat itu semua larut dalam air, ya alkali. Kemudian garam asetat, semua garam asetat larut dalam air. Ya misalnya BB asetat, ya CU asetat, CD asetat misalnya, terus BA asetat, CA asetat, ya itu semua larut dalam air. Kemudian garam-garam sulfat kecuali ya. Jadi garam-garam yang larut dalam air itu misal semua garam sulfatnya larut dalam air kecuali BB sulfat, BA sulfat, SR sulfat, CA sulfat. Hanya ini saja sulfat-sulfat yang tidak larut dalam air. Ya harus diingat. Jadi hanya ini saja sulfat-sulfat yang tidak larut dalam air. Yang lainnya larut. Kemudian garam klorida semua larut dalam air kecuali HgCl, Hg2, Cl2, Pb, Cl2. Ini Hg1 ya. Hg1. Hg1 menulisnya harus Hg2Cl2 karena apa? Dia membentuk dimer. Ya, ini sebetulnya Hg1 bukan Hg2. Kalau Hg2, HgCl2 begitu ya. HgCl2 itu larut dalam air. Ya, bedanya Hg1 dan Hg2. Hg2Cl2 tidak larut dalam air, kemudian HgCl2 larut dalam air. Ya, jadi ini diingat-ingat yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Kita bisa mengingat yang tidak larut, selain itu larut. Kemudian kalau dengan air saja tadi tidak larut, meskipun baik dingin maupun panas, maka kita meneruskan, kita melarutkan pada HCl. Yang pertama, kita melakukan pelarutan ke HCl encer dulu. Kemudian cara ya sedikit zat ditambah HCl encer dingin, kemudian dikocok. Jika tidak larut, dipanaskan. Jika zat tidak larut dalam HCl encer panas, lakukan dengan HCl pekat. Hati-hati kerjakannya di lemari asam. Jadi berikutnya kalau dalam air tidak larut, maka kita berupaya melarutkannya ke dalam HCl. Ya, harus urut ini ya. Dengan menggunakan HCl encer, dingin panas, pekat dingin panas. Kalau misalnya masih kurang larut, masih belum larut, kita bisa melanjutkan ke yang lain. Ke pelarut berikutnya yaitu asam nitrat. Nah ini, zat-zat yang sukar larut dalam air tetapi larut dalam HCl. Contohnya oksida-oksida dan nitroksida logam. CaO, MgO, Al2O3, BaOH2 kali, dan sebagainya. Kemudian garam-garam karbonat dari semua logam kecuali logam alkali disertai keluarnya gas CO2 yaitu Pb karbonat, Ag2CO3, HgCO3. Ya larut akan timbul endapan garam kloridanya. Nah, jadi begini maksudnya. Misalnya sampel kita itu nanti membentuk Pb karbonat, Hg karbonat, kemudian kita beri HCl. Kan ini tidak larut dalam air. Kemudian kita beri HCl, maka dia itu akan larut tetapi timbul endapan lagi, yaitu endapan dari PbCl2, AgCl, Hg ini ya membentuk HgCl. Ya, ini kalau HgCl ini nggak mengendap. Nah, sampel satunggal itu biasanya tidak bentuk ini. Ini akan terbentuk ketika kalian mendapatkan zat campur. Ya. Kalian mendapatkan zat campur, maka endapan ini akan terbentuk. Contoh, kalian mendapatkan Pb nitrat. Kemudian kalian diberi Pb nitrat plus natrium karbonat. Maka di dalam campuran yang kalian terima, itu akan timbul endapan Pb karbonat. Ya. Nah, bagaimana melarutkan Pb karbonat? Itu dengan cara ini. Ya, dengan cara melarutkannya dalam HCl. Maka nanti akan timbul lagi PbCl2 ya. Jadi endapan ini larut tapi timbul endapan baru yang berbeda. Tetapi tentunya Pb karbonat ini ketika kita beri HCl itu nanti pasti akan keluar gas CO2, kemudian Cl dari HCl tadi akan bereaksi dengan Pb membentuk endapan baru. Bisa ya dipahami? Demikian juga dengan yang lain. Ya, misalnya kalian diberi Ag nitrat tapi di situ
ditambah kalium karbonat gitu ya, nanti mesti akan terbentuk ini. Lah ini bagaimana melarutkannya? Ya itu ya. Nanti dalam uji kelarutan kalian harus ngasih tahu bahwa harus melakukan bahwa dia akan larut dalam HCl. Seperti itu. Itu ada ya contoh nanti yang kalian lakukan ya. Barangkali ini untuk ada endapan harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan. Kemudian garam-garam fosfat, Ca3PO4, Ba3PO4 itu larutnya dalam HCl encer. Ya. Garam-garam sulfit, nah ini agak pekat, mungkin agak susah larut ya. Nah tapi ingat, kalau misalnya kita menggunakan HCl sebagai pelarutnya, jangan diselidiki Cl-nya. Ya, jangan diselidiki Cl-nya. Karena apa? Cl yang berasal dari pelarutan dengan HCl tentunya adalah Cl yang berasal dari reagennya sendiri. Ya, Cl yang berasal dari reagennya sendiri. Bisa ya dipahami ya, seperti itu. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya ternyata di dalam sampel kita itu ada HCl juga begitu. Ada Cl juga gitu, selain Cl yang berasal dari sini. Kita bisa membuat strategi ya, jadi di dalam campuran itu ada cairan dan ada endapan. Nah, cairannya tadi itu coba kita selidiki Cl-nya ya. Kita ambil khusus cairannya itu kita larutkan dalam air, yang airnya maksudnya yang larut itu kita larutkan dalam air, kemudian yang endapan kita coba larutkan dalam HCl gitu. Nah, yang cairan tadi bisa diselidiki Cl-nya. Yang endapan tidak begitu ya. Endapan nanti bukan Cl-nya begitu. Ya, bisa dipahami gitu ya. Jadi nanti ada soal yang mungkin akan mengakibatkan campuran itu menghasilkan endapan ini. Dan kalian harus melarutkannya dengan cara ini. Kemudian prinsip reaksi pembentukan misalnya ini. Ya nanti akan diubah menjadi ion-ionnya. Kemudian elektrolit lemah, tentunya alfanya lebih kecil dari alfanya rendah ya. Ini MgCO3 dengan HCl menghasilkan Mg2+, 2Cl- 2O plus CO2. Berikutnya kalau misalnya dengan HCl itu tidak larut, kita lanjutkan dengan ya kita buang ya, kita harus pakai zat baru, kemudian kita kita coba larutkan dalam HNO3, baik encer maupun pekat. Pertama dicoba encer dulu ya. Encer dulu dingin panas, kemudian masih gak larut, terus dipekat encer panas. Pekat dingin panas. Caranya seperti HCl tapi prinsipnya adalah reaksi redoks. Contoh melarutkan garam dengan HNO3 encer. Seperti ini. Bi2S3 8H+, 8NO3- menghasilkan Bi3+, NO3- gas NO, kemudian sulfur, kemudian H2O. Ini S2-nya berubah menjadi sulfur, NO3-nya berubah menjadi NO. Dan ini NO ini ya, NO ini yang berasal dari asam nitratnya ya. Ini cukup pekat. Ini kalau lihat ini jumlahnya 8 ini ya lumayan ya. Tapi ini tulisannya kok encer. Coba ini kan ya 8 ini lumayan, maksudnya lumayan. Gak terlalu encer sekali gitu ya. Kemudian melarutkan logam dengan HNO3 pekat. Hg, logam Hg plus HNO3 menjadi HgNO3 2 kali plus NO plus 2O. Hg-nya berubah menjadi Hg2 plus, NO3- menjadi NO2. Dan kita harus hati-hati bekerja dengan asam-asam pekat ya. Itu akan dihasilkan gas yang juga lumayan berbahaya ya kalau sering-sering. Ya, jadi diusahakan mungkin menggunakan masker itu bisa ya. Dan dilakukan di lemari asam. Kemudian seandainya dengan air nggak larut, hasil nggak larut, kemudian asam nitrat encer pekat juga nggak larut, maka pelarutan dengan menggunakan air aja. Caranya dikerjakan di lemari asam, zat ditambah aqua regia dalam cawan penguap dipanasi sampai hampir kering. Ya, kemudian ditambah HCl encer, uapkan lagi sampai kering, lakukan 2 kali dengan HCl encer ini, kemudian encerkan dengan aquades. Kalau bekerja dengan aqua regia ini hati-hati ya, kalau
kita punya perhiasan, karena emas itu larut dalam air aja. Jadi jangan sampai tangan kita ketumpahan. Kemudian prinsip reaksinya adalah redox ya. Contoh melarutkan HGS atau endapan golongan 2A. 3HGS plus HNO3 plus 6HCl menghasilkan 3HgCl2 plus 3 sulfur ya. Jadi nanti dihasilkan semacam koloid ini pasti. Kemudian dihasilkan juga gas NO plus 4H2O. Sulfurnya menjadi S. Nah, nanti mungkin memisahkan antara Hg ya, HgCl2 dan sulfurnya ini pakai sentrifugasi ya. Karena bagaimanapun kan adanya sulfur yang ada di situ akan mengganggu analisis ya, karena akan menutupi dan nanti tidak tampak reaksinya ya. Jadi nanti setelah dia larut ya, kemudian akan timbul sulfur ini. Sulfur ini harus kita sentrifugasi sehingga nanti sulfurnya mengendap, kemudian Hg-nya itu bebas. Kemudian baru diselidiki. Kemudian ekstrak soda. Ekstrak soda ini adalah pamungkas ya. Kalau semua pelarut itu tidak larut, maka kita lakukan pelarutan dengan menggunakan ekstrak soda. Jika zatnya tidak larut dalam pelarut 1 sampai dengan 4, zat tersebut termasuk zat yang tidak larut. Adalah garam-garam silikat kecuali alkali silikat. Ya, semua garam silikat tidak larut kecuali alkali silikat. Alkali apa? Natrium kalium ya. Jadi natrium silikat itu larut, kalium silikat juga larut dalam air ya. Jadi ingat, semua garam alkali larut dalam air lah itu ya. Jadi kalau apapun belakangnya, kalau dia alkali depannya pasti dia larut. Kemudian BA sulfat. Nah, ini ternyata dia sangat sukar larut. SR sulfat, PB sulfat, AgCl, AgBr, AgI. Nah, ini ternyata juga sulit larut ya. Dia hanya bisa dilarutkan secara ekstrak soda. Nah, jadi AgCl, AgBr, AgI atau nanti ini semua ya, itu nanti di sampel kalian, terutama sampel zat campur ya. Ini bisa dihasilkan karena campuran ya. Campuran antara misalnya ini BaCl2 ditambah natrium sulfat. Pasti nanti akan terbentuk barium sulfat. Dan ini harus dilakukan ekstrak soda. Termasuk ini ya. Jadi misalnya kalau kalian dapat agen nitrat, kemudian di situ ada NaCl. Dan pasti akan terbentuk AgCl. Nah, nanti harus dilakukan analisis dengan pelarutannya dengan ekstrak soda. Ya, nanti kan praktikum nanti kalian akan diberi zat X ya. Untuk percobaan di masa pandemi ini kan kalian diberi sampel ya. Kemudian kalian selidiki. Nah, itu nanti pelarutannya bagaimana, kalian harus tahu ini ya. Kemudian CaF2, oksida-oksida yang dipijar kuat, misalnya L2O3, Cr2O3, Fe2O3, ini pelarutannya menggunakan ekstrak soda. Kemudian garam-garam kompleks, ini kalian tidak diberi senyawa ini, tapi ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Termasuk ini ya, oksida-oksida ini. Nah, nanti kalau kerja di misalnya di tambang dan sebagainya, misalnya kesulitan melarutkan dan sebagainya, itu kalian sudah punya wawasan untuk ekstrak soda. Untuk melarutkan zat ini ada cara khusus, tetapi untuk analisis sederhana dapat dibuat ekstrak soda. Prinsip zat dimasak dengan larutan jenuh Na2CO3 kemudian disaring. Maksudnya dimasak itu begini ya, jadi tidak hanya langsung ditambah natrium karbonat kemudian langsung direaksikan, tidak. Jadi harus dipanaskan, kemudian diberi air sedikit, kemudian dipanaskan lagi, itu namanya dimasak ya. Jadi seperti orang memasak itu kan membutuhkan waktu lama, tidak hanya sekedar mencampur ya. Ya, jadi berbeda antara memasak dan mencampur biasa ya. Memasak itu berarti butuh waktu, kemudian pemanasan. Endapan dicuci dan dilarutkan dalam asam. Itu untuk analisis kation, sedangkan filtratnya untuk analisis anion. Prinsip reaksinya ya, misalnya ini contoh ya. BaSO4 ditambah Na2CO3 akan terbentuk BaCO3 endapan. Ya, endapannya ini yang diperiksa adalah bariumnya, ya, adalah kationnya. Kemudian Na2SO3 ini diberi, kalau misalnya di situ nanti sudah nggak ada endapan karena dipanaskan ya, maka dikasih air dulu ya.
Setelah semua reaksi ini sempurna, maka ditambah air, ya ditambah air. Kemudian nanti endapan itu adalah BaCO3. Kemudian yang di dalam larutan adalah Na2SO4. Nah, yang di larutan itu diperiksa untuk anionnya ya. Endapannya adalah kationnya. Dan ingat, karena kita menggunakan ekstrak soda, jangan melaporkan sampel kalian itu ada mengandung Na, dan jangan melaporkan bahwa sampel kalian mengandung karbonat. Bisa dipahami ya. Karena apa? Ini adalah reagennya sendiri. Jangan dilaporkan. Ya, jangan dilaporkan. Terus nanti pertanyaannya begini, loh, di sampel saya itu ternyata memang mengandung mengandung karbonat misalnya. Atau mengandung natrium juga gitu. Nah, ini bisa kita selidiki dengan cara itu tadi, sampel kita, ya misalnya memang sampel kita yang diberikan itu ada BaCl2 misalnya ya, dan natrium karbonat misalnya ya. Oh, tidak akan menimbulkan Cl, tidak akan menimbulkan endapan ya. Misalnya sampel kita diberi natrium sulfat begitu ya. Terus menyelidikinya bagaimana? Campuran tadi ya, itu dipisahkan antara cairan dan endapannya. Yang cairan tadi kalian bisa selidiki natriumnya. Atau di dalam cairan tadi kalian bisa menyelidiki karbonatnya. Gitu ya. Kan bisa saja itu misalnya ternyata sampel kita juga ada natrium karbonatnya misalnya ini ya. Padahal di situ juga terbentuk BaSO4 misalnya. Ya, jadi nanti itu boleh kita lakukan secara parsial ya. Jadi nanti yang khusus endapannya saja yang kita menggunakan ekstrak soda, kemudian cairannya itu kan larut dalam air. Kita analisis tersendiri begitu, itu boleh. Ya, itu bisa karena kadang-kadang kesulitan ya, kadang-kadang kesulitan. Jadi nanti bisa dipisahkan antara endapan dan cairan, kemudian endapannya tadi dianalisis sendiri dengan cara pelarutan sendiri, kemudian yang cairan bisa sendiri. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai reagennya itu dilaporkan sebagai sampel kita. Nah, ini filtrat mengandung ion SO42- ya, yaitu natrium sulfat. Kemudian untuk AgCl ya, tinggal mengikuti saja ya. Kalian lihat sendiri reaksinya. Nah, caranya seperti ini. Jadi satnya tadi ditambah natrium karbonat padat. Ya, ditambah natrium karbonat padat. Kemudian dimasak, artinya itu sini dipanaskan ya, mendidih. Ini gunakan air mayer kecil. Ya, gunakan air mayer yang kecil saja yang mungkin ukurannya 100 mili atau kurang ya, atau 50 mili kalau ada misalnya kecil saja. Kemudian di situ ditutup ya bagian permukaannya itu dengan corong ya, ini biasanya agak panjang. Kemudian tujuannya apa corong ini? Tujuannya nanti kalau ini nguap paling enggak itu kalau cairan di sini itu akan airnya ya, supaya enggak kering, maksudnya itu membantu kondensasi ya. Supaya enggak kering maka ini akan jatuh gitu. Jadi kalau dipanaskan biasa kemudian ini lepas tidak ada apa-apanya itu kan nanti cepat kering. Kalau cepat kering kan kita harus nambah lagi air, padahal menambah air dalam keadaan panas itu kan juga berbahaya. Ya oleh karena itu eh, di situ ditaruh di situ corong, tujuannya apalah untuk mengkondensasi air. Ya sehingga nanti akan di sini akan ya mendidih juga ya. Itu akan bereaksi sempurna, kemudian nanti kalau misalnya sampai kehabisan air dan tapi kita sudah menganggap bahwa reaksi sudah sempurna, maka boleh kita tambah lagi air, kemudian airnya itu untuk penyelidikan ini ya, untuk penyelidikan anion, kemudian endapannya diambil itu untuk penyelidikan kation. Nah, endapannya ini nanti kita larutkan dalam asam sehingga karbonnya pergi, tinggal Ba-nya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di situ nanti reaksinya seperti ini, BaSO4, Na2CO3, BaCO3 dan Na2SO4. Tolong nanti kalau kalian nulis jangan seperti ini ya, ini harus di bawah, ini juga di bawah, di bawah. Ini karena saya kesulitan dan waktunya nggak ada, saya menggunakan pen ini. Jadi menggunakan gambar dan sulit untuk mengatur naik turun. Kemudian Na2SO4 ini larut dalam air, kemudian diselidiki anionnya yaitu anion
Ini sebagai contoh saja anionya sulfat. Kemudian ini endapannya tentunya harus dilarutkan ya. Dilarutkan dengan asam nitrat ya. Kenapa kok nitrat dipilih nitrat? Karena nitrat itu semua garam nitrat larut dalam air ya. Sehingga nanti yang diselidiki adalah kationnya. Jadi jangan dilaporkan nitrat ya. Ingat, jangan dilaporkan nitrat, jangan dilaporkan karbonat. Gitu ya, karena dia adalah reagennya. Jadi harus ingat ini kation dan anionnya. Ya, selamat belajar. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.